Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Jijah Esma Rizkia dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu sterilisasi alat untuk membunuh mikroorganisme. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan. Pertama, buka aksesoris. Kemudian, buka lengan baju. Nyalakan keran. Lalu basahi tangan dengan air, kemudian tutup keran, lalu menggunakan sabun. Mencuci tangan dengan 6 langkah, yaitu yang pertama telapak tangan, yang kedua sela-sela jari, yang ketiga punggung tangan, yang keempat buku-buku jari, yang kelima ibu jari, dan yang keenam kuku-kuku jari. Jika sudah selesai, buka keran, lalu bilas dengan air mengalir. Dan jangan lupa keringkan tangan menggunakan kain yang bersih. Dengan mencuci tangan 6 langkah dapat menghilangkan bakteri patogen dan bakteri nosokomial. Baik, di sini saya akan memakaikan APD atau alat pelindung diri. Fungsi memakai alat pelindung diri yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi tenaga medis dari infeksi, mencegah paparan virus, bakteri, darah, dan cairan tubuh pasien. Yang kedua, mencegah penularan silang agar tenaga kesehatan tidak menukarkan penyakit ke pasien lain atau keluarga. Yang ketiga, menjaga sterilitas tindakan supaya prosedur medis aman, terutama saat operasi atau tindakan invasif. Dan yang keempat, mengurangi resiko kecelakaan kerja. Contohnya, terhindar dari cipratan bahan kimia, luka jarum, atau benda tajam. Di sini saya memakai alat pelindung diri yaitu topi medis, kacamata googles, masker, sarung tangan rumah tangga dan handscoon, ada baraskot atau celemek, dan yang terakhir ada sepatu boot. Pertama, kita akan membuat larutan klorin 0,5%. Tuangkan 1 tutup air klorin ke dalam baskom. Kemudian, tuangkan 9 tutup air bersih matang. Jika sudah dituangkan, masukkan alat-alat ke dalam baskom dengan keadaan terbuka. Lalu rendam alat-alat kotor bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Untuk spet dan kateter nelaton diisi larutan klorin 0,5% sebanyak 3 kali sebelum direndam. Lalu rendam semua alat-alat dan tunggu sampai 10 menit. Selanjutnya kita akan membuat air sabun atau DTT. Tuangkan sabun ke dalam baskom yang berisi air bersih dan matang. Lalu pindahkan alat-alat yang sudah direndam ke dalam air DTT. Sikat alat logam dengan sikat gigi untuk menghindari darah atau kotoran yang tertinggal di sela-sela alat logam. Setelah disikat, bilas alat-alat dengan air yang mengalir. Setelah selesai dibilas, tunggu beberapa menit hingga kering. Jika sudah kering, siapkan dandang untuk merebus. Lalu, masukkan instrumen yang telah dicuci dalam keadaan terbuka ke dalam air hingga terendam. Di permukaan air kurang dari 2-2,5 cm di atas permukaan tertinggi. Untuk instrumen karet, kapas atau kasa, tempatkan pada rak yang berlubang atau tembus uap air untuk dikukus. Tutup panci perebus, kemudian nyalakan api, lalu kecilkan api agar tetap mendidih tetapi tidak terlalu bergolak. Waktu dihitung mulai saat air mendidih, biarkan selama 20 menit. Jika sudah selesai, matikan api. Untuk kapas dan kasa, diamkan dalam dandang tanpa air selama 2-4 jam setelah pengukusan dengan wadah tertutup. Keluarkan instrumen dalam larutan tersebut dengan menggunakan sarung tangan DTT
dan penjepit DTT atau korentang dengan segera setelah 20 menit air mendidih. Jangan menunggu hingga air menjadi dingin. Seluruh instrumen harus berada dalam posisi terbuka atau tidak terkunci. Sedangkan instrumen yang terdiri lebih dari satu bagian harus dibongkar. Tunggu beberapa menit hingga kering. Jangan lupa untuk melepas sarung tangan rumah tangga ke dalam tempat sampah. Siapkan alat untuk membungkus instrumen. Bungkus dan susun instrumen pada tempat dengan baik. Simpan alat instrumen yang sudah disterilisasi dalam wadah steril dengan penutup yang rapat. Apabila instrumen tersebut tidak akan digunakan segera. Baik